3 bulan. Hanya butuh waktu 3 bulan bagi ginjal yang tadinya sehat walafiat, tiba-tiba hancur total. Dan penyebabnya? Bukan racun tikus, bukan bahan kimia pabrik, tapi makanan yang mungkin baru saja Anda makan siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua pemirsa setia Dr. Darmawan Channel. Saya Dr. Darmawan. Bapak Ibu, hari ini saya tidak akan berbasa-basi. Saya ingin bicara dari hati ke hati karena saya tidak tega melihat satu lagi pasien saya datang terlambat. Bayangkan Pak Sutrisno, 65 tahun, pensiunan yang gagah, rajin jalan pagi. Datang ke saya dengan wajah pucat. Dia bilang, "Dok, saya cuma lemas biasa kan?" Tapi saat hasil lab keluar, fungsinya tinggal 40%, separuh nyawa ginjalnya hilang. Kenapa? Karena kebiasaan sepele di meja makan yang dia pikir sehat. Di video ini, saya akan bongkar 5 makanan pembunuh yang menyamar jadi teman makan Anda. Dan hati-hati, nomor 3 adalah minuman yang mungkin sedang Anda pegang sekarang. Tonton sampai habis karena info ini bisa menyelamatkan Anda dari jarum cuci darah seumur hidup. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk like video ini dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan informasi kesehatan yang bermanfaat. Jangan lupa untuk menuliskan di komentar dari mana Anda menonton dan berapa usia Anda sekarang. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke daftar makanan yang harus diwaspadai, saya mohon berikan saya waktu 3 menit untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di dalam perut Bapak Ibu. Ini penting supaya Bapak Ibu tidak sekedar takut, tapi paham. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan kanan dan tempelkan di pinggang belakang. Nah, sebesar itulah ukuran ginjal Anda. Kecil kan? Hanya sebesar kepalan tangan, beratnya tak sampai 150 gram. Tapi jangan remehkan si kecil ini. Ini adalah mesin tercanggih yang pernah diciptakan Tuhan. Bayangkan di dalam organ sekecil itu, terdapat 1 juta unit penyaring super kecil yang kita sebut nefron. Bayangkan nefron ini seperti saringan santan atau saringan kopi yang anyamannya sangat-sangat rapat. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mencuci darah Bapak Ibu. Setiap kali jantung berdetak, darah kotor dikirim ke ginjal untuk dicuci. Ginjal memisahkan racun, sisa obat, dan kelebihan air untuk dibuang jadi air seni, lalu mengembalikan darah bersih ke seluruh tubuh. Bapak Ibu tahu berapa banyak yang dia kerjakan? Setiap hari, ginjal menyaring 180 liter darah. Bayangkan 9-10 galon air mineral besar. Itu kerja keras yang luar biasa, 24 jam non-stop, bahkan saat Bapak Ibu tidur nyenyak. Nah, disinilah masalahnya bermula. Saringan ini diciptakan Tuhan sangat kuat, tapi dia punya musuh bebuyutan, tekanan tinggi dan cairan kental. Bayangkan Bapak Ibu punya selang air tipis untuk menyiram tanaman. Tiba-tiba, keran airnya dibuka pol dengan tekanan jet pump yang sangat kencang. Apa yang terjadi pada selang tipis itu? Pasti melar, retak, dan akhirnya pecah kan? Itulah yang dilakukan garam dan darah tinggi pada ginjal Anda. Tekanan darah yang tinggi menghantam saringan-saringan halus tadi tanpa ampun. Tiap hari dihantam, tiap hari ada saringan yang robek. Lalu bayangkan lagi, saringan santan yang halus itu dipaksa menyaring cairan kental lengket seperti sirup atau lem. Pasti mampet kan? Itulah yang dilakukan oleh gula atau diabetes. Gula membuat darah jadi lengket, menempel di saringan, menyumbat lubang-lubangnya, sampai akhirnya saringan itu mati total. Dan ini fakta yang paling menyedihkan Bapak Ibu. Tolong dengarkan baik-baik. Ginjal itu beda dengan kulit. Kalau kulit kita tergores pisau, seminggu kemudian dia tumbuh lagi, menutup lagi, mulus lagi. Ginjal tidak begitu. Sekali 1 unit penyaring itu mati, dia mati selamanya. Dia berubah menjadi jaringan parut, seperti bekas luka yang keras dan tidak berfungsi. Jadi, kalau Bapak Ibu kehilangan 10% fungsi ginjal karena pola makan bulan ini
itu hilang permanen. Bulan depan rusak lagi 10%, hilang lagi. Lama-lama dari 100% tinggal sisa 15%. Saat itulah Bapak Ibu harus cuci darah. Mesin buatan manusialah yang menggantikan tugas ginjal Bapak Ibu. Dok, tapi kok saya tidak merasa sakit pinggang? Saya masih kuat jalan, masih enak makan. Itulah liciknya penyakit ginjal. Dia disebut the silent killer atau pembunuh senyap. Di dalam jaringan ginjal itu minim saraf nyeri. Jadi ketika dia rusak, dia tidak berteriak kesakitan seperti sakit gigi atau sakit mah. Ginjal Bapak Ibu akan diam saja, menahan derita sendirian, tetap bekerja sisa-sisanya. Sampai suatu hari, dia benar-benar menyerah total. Saat Bapak Ibu sadar ada yang salah, biasanya kerusakannya sudah di atas 70%. Saat itu, penyesalan biasanya sudah terlambat. Makanya, menjaga apa yang masuk ke mulut kita bukan soal takut mati, tapi soal menjaga amanah saringan berharga ini agar tidak jebol sebelum waktunya. Sekarang, mari kita lihat apa saja benda tajam berwujud makanan yang diam-diam sedang merobek saringan Bapak Ibu saat ini. Kita masuk ke tersangka pertama. Pembunuh berdarah dingin yang paling sering lolos dari pengawasan kita. Nomor 1, garam. Banyak pasien saya protes, "Dok, saya kalau masak di rumah rasanya hambar kok. Saya nggak suka asin." Tapi anehnya, ginjalnya tetap rusak. Kenapa? Karena musuh kita bukan cuma toples garam di dapur, tapi garam hantu atau natrium tersembunyi. Bapak Ibu, tolong pahami sifat dasar garam. Di dalam tubuh, garam itu sifatnya seperti spons. Dia menyerap dan menahan air. Bayangkan Bapak Ibu makan yang asin-asin. Garam masuk ke darah, lalu dia menarik cairan tubuh. Akibatnya, volume darah meningkat drastis. Jantung harus memompa lebih keras dan tekanan di dalam pembuluh darah naik tajam. Ingat saringan halus di ginjal tadi? Pembuluh darah di sana itu sangat tipis dan rapuh. Kalau tekanan darah Bapak Ibu tinggi terus-menerus gara-gara garam, pembuluh halus itu meledak, pecah, rusak. Dan ingat, kerusakannya permanen. Dan hati-hati, jebakan terbesarnya ada di makanan favorit kita semua. Mari bicara jujur. Siapa di sini yang tidak tergiur nasi hangat, ikan asin jambal roti, lalapan, dan sambal terasi? Nikmat? Luar biasa. Tapi bagi ginjal lansia, itu bencana. Belajar dari Pak Haryanto, pasien saya. Beliau merasa sehat, tapi tiap makan harus ada kerupuk dan ikan asin. Beliau tidak sadar, satu potong ikan asin saja kandungan garamnya sudah melebihi batas harian. Ditambah kerupuk putih, itu isinya tepung dan garam tok. Atau Bapak Ibu penggemar bakso? Perhatikan ini. Kuah bakso itu sudah asin, penuh garam dan micin. Lalu Bapak tambahkan kecap manis, itu natrium tinggi. Tambah saus sambal, itu pengawet natrium. Tambah kecap asin lagi. Satu mangkok bakso racikan Bapak itu bisa mengandung 3.000 mg natrium. Padahal, WHO dan Kemenkes menetapkan jatah maksimal garam kita sehari cuma 1 sendok teh, sekitar 2.000 mg natrium. Itu jatah untuk 24 jam. Mulai dari sarapan, makan siang, makan malam, sampai camilan. Bapak makan 1 mangkok bakso lengkap tadi, jatah garam untuk 2 hari sudah habis dalam sekali duduk. Sisanya jadi racun yang menghantam dinding ginjal Bapak. Belum lagi garam tak terasa. Roti tawar itu gurih karena garam. Biskuit manis ada garamnya. Saus tiram, penyedap rasa, mie instan, semuanya bom waktu. Jadi saran saya, mulai hari ini puasa garam. Bukan berarti tidak pakai garam sama sekali, tapi bijaklah. Jangan tambah garam di meja makan. Hindari ikan asin. Stop minum kuah bakso sampai habis. Cukup cicipi sedikit, sisanya buang. Lidah mungkin protes, kurang nendang. Tapi ginjal Bapak Ibu akan bersujud syukur. Kita lanjut ke tersangka kedua. Ini biasanya favorit bapak-bapak.
Mitos bahwa makan daging itu bikin kuat, bikin stamina jos. Benar begitu? Di usia muda, mungkin iya. Tapi di usia 60 tahun, itu cerita yang berbeda. Bapak Ibu, mari berkenalan dengan Pak Widodo, 67 tahun. Beliau pengusaha sukses, uang bukan masalah. Tiap makan siang, steak. Makan malam, sate kambing atau gulai. Beliau bilang ke saya, "Dok, saya ini sudah tua, harus makan enak dan bergizi biar tidak loyo." Niatnya bagus, tapi caranya fatal. Dalam 4 bulan, Pak Widodo datang kembali dengan kaki bengkak. Fungsi ginjalnya anjlok. Kenapa? Karena beliau memperlakukan tubuh tuanya seperti tubuh anak muda usia 20 tahun. Izinkan saya jelaskan secara sederhana. Ketika kita makan protein, terutama daging merah seperti sapi, kambing, atau jeroan, tubuh akan mencernanya dan menghasilkan sampah atau limbah sisa. Limbah sisa daging ini namanya urea dan amonia. Ini adalah zat racun yang berat. Bayangkan urea ini seperti asap hitam pekat yang keluar dari knalpot truk tua. Siapa yang harus membersihkan asap hitam ini? Ya, ginjal Bapak Ibu. Ginjal lansia itu ibarat mesin mobil klasik tahun 60-an. Masih jalan, masih bagus, tapi onderdilnya sudah tua. Kalau mesin tua ini dipaksa kerja rodi membuang sampah urea yang menumpuk tiap hari, dia akan mengalami hyperfiltration atau kerja paksa. Ginjal dipaksa lembur tanpa istirahat. Akibatnya apa? Filternya aus, sel-selnya kelelahan dan mati. Pak Widodo tadi mengira protein bikin dia kuat, padahal protein berlebih sedang membunuh ginjalnya pelan-pelan. Lalu, apakah lansia tidak boleh makan protein? Oh, tentu harus. Lansia butuh protein supaya otot tidak menyusut. Tapi, sumbernya yang harus diubah. Tuhan menciptakan sumber protein yang bersih dan ramah mesin. Apa itu? Protein nabati, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan juga protein hewani yang lebih ringan seperti ikan atau putih telur. Banyak yang gengsi, masa orang kaya makannya tahu tempe, Dok? Bapak Ibu, di dunia kesehatan ginjal, tahu dan tempe itu adalah superfood. Limbah sisanya sedikit, kerjanya ringan, tapi gizinya tetap masuk. Jadi rumusnya begini, batasi daging merah. Kalau kepingin banget, cukup seukuran kartu remi atau telapak tangan tanpa jari seminggu sekali 2 kali. Sisanya, bertemanlah dengan ikan dan tahu tempe. Jadikan mereka menu utama. Ingat, ginjal yang awet jauh lebih berharga daripada kenikmatan sesaat mengunyah sate kambing. Jangan korbankan masa tua Bapak Ibu hanya demi menuruti lidah. Kita sampai di poin ketiga. Dan jujur, ini adalah bagian yang paling berat untuk saya sampaikan dan paling berat untuk Bapak Ibu terima. Kenapa? Karena ini bukan sekadar makanan. Ini sudah jadi ritual. Bangun tidur, teh manis hangat. Ada tamu, suguhan teh manis. Siang panas, es teh manis. Sore santai, kopi sachet manis. Rasanya hidup tanpa yang manis-manis itu hampa ya. Tapi ketahuilah fakta pahit ini. Diabetes adalah penyebab utama gagal ginjal di Indonesia. Dan pintu masuk utamanya bukan dari nasi yang Bapak makan, tapi dari gula cair yang Bapak minum. Mari saya pinjam imajinasi Bapak Ibu sebentar. Bayangkan saya punya saringan teh yang sangat halus. Lalu saya tuangkan air putih. Lancarkan lewatnya, bersih. Sekarang, bayangkan saya ganti airnya dengan sirup kental atau lem cair. Apa yang terjadi? Saringannya lengket, lubang-lubangnya tertutup, cairannya tidak bisa lewat. Itulah yang gula lakukan pada darah Bapak Ibu. Gula yang berlebihan membuat darah menjadi kental dan lengket. Ketika darah yang lengket ini memaksa masuk ke filter ginjal yang super halus, dia akan menyumbatnya, merusaknya, membusukkannya. Ingat Pak Bambang dari Jogja? Beliau pasien saya yang paling disiplin soal garam. Tidak makan asin, tidak makan jeroan.
Tapi beliau punya hobi nasgitel, panas, legi, atau manis, kental, 5 gelas sehari. Hasilnya, ginjalnya jebol, bukan karena darah tinggi, tapi karena komplikasi diabetes. Pembuluh darah ginjalnya karatan karena gula. Coba kita berhitung matematika sederhana. Batas aman konsumsi gula harian menurut Kemenkes itu cuma 4 sendok makan, 50 gram. Itu untuk 24 jam. 1 gelas teh manis buatan sendiri rata-rata pakai 2-3 sendok gula. Kalau beli di warung, bisa 4-5 sendok biar mantap rasanya. Artinya apa? Bapak minum 1 gelas es teh manis di siang hari, jatah gula Bapak untuk hari itu sudah habis, ludes. Lalu pagi tadi Bapak sudah minum kopi manis. Malam nanti makan martabak manis. Itu namanya overdosis. Bapak sedang membanjiri mesin ginjal dengan lem perkat setiap hari. Jangan heran kalau mesinnya mogok. Dok, tapi teh tawar itu rasanya sepet, nggak enak. Awalnya memang begitu, Pak. Tapi percayalah, lidah itu bisa dididik. Coba ganti ke teh tawar hangat. Atau ganti ke air putih dingin, infused water, dengan potongan lemon kalau mau ada rasa. Beri waktu 2 minggu saja. Nanti lidah Bapak akan terbiasa. Dan saat Bapak iseng minum teh manis lagi, Bapak justru akan merasa, "Wek, kok manis banget ya?" Itu tandanya tubuh Bapak sudah bersih. Pilihannya ada di tangan Bapak Ibu. Pahit sedikit di lidah sekarang, atau manis sesaat tapi pahit seumur hidup di ruang cuci darah. Kita masuk ke 2 pembunuh terakhir. Ini yang saya sebut sebagai jalan pintas menuju kehancuran. Kenapa? Karena Bapak Ibu memilihnya demi kepraktisan dan kenyamanan sesaat. Nomor 4. Obat pereda nyeri warung tanpa resep. Jujur saja, siapa di sini yang kalau lutut linu, pinggang encok, atau gigi nyut-nyutan, langsung lari ke warung beli obat dewa? Yang katanya cespleng, minum 1 langsung sembuh. Kasus Bu Sumarni, 69 tahun, adalah peringatan keras. Beliau punya rematik. Tiap sakit, beliau minum obat painkiller yang dibeli bebas. Beliau pikir, murah ini, cuma 2.000 perak. Tapi Bapak Ibu tahu, apa harga yang sebenarnya harus dibayar? Ginjalnya. Obat-obatan anti nyeri golongan NSAID seperti asam mefenamat, piroxicam, natrium diklofenak itu bekerja dengan cara memblokir rasa sakit. Tapi, efek sampingnya adalah menyempitkan pembuluh darah yang menuju ke ginjal. Bayangkan ginjal Bapak Ibu sedang butuh nafas, aliran darah, tapi lehernya dicekik oleh obat-obatan ini. Aliran darah terhenti, sel ginjal mati kelaparan karena tidak dapat oksigen. Sakit lutut ibu memang hilang, tapi ginjal ibu sedang sekarat di dalam sana. Ini ibarat mematikan alarm kebakaran saat rumah sedang terbakar. Apinya tetap ada, cuma bunyinya saja yang hilang. Tahu-tahu rumah sudah hangus. Tahu-tahu ginjal sudah gagal. Jadi tolong, kalau sakit, pakai obat oles dulu. Kompres hangat dulu, atau periksa ke dokter. Jangan jadi dokter buat diri sendiri dengan obat warung sembarangan. Dan terakhir nomor 5, teman setia saat malas masak atau saat cucu minta makan cepat. Makanan instan dan olahan. Mie instan, sosis, kornet, nugget. Bapak Teguh yang tinggal sendiri merasa mie instan itu penyelamat hidup. Praktis dok, tinggal seduh. Tapi Bapak Ibu, praktis di dunia kuliner seringkali berarti sadis di dunia kesehatan. Bapak Ibu tahu kenapa mie instan bisa awet berbulan-bulan di lemari? Kenapa sosis warnanya merah merona? Karena isinya penuh pengawet dan natrium. 1 bungkus bumbu mie instan saja, kandungan natriumnya bisa setara 2 sendok teh garam. Ingat tadi batas kita berapa? Cuma 1 sendok teh. Makan 1 bungkus saja, ginjal Bapak langsung dihantam beban garam 200% dari kapasitas normalnya. Ini bukan makanan,
ini adalah tumpukan bahan kimia yang diberi rasa ayam bawang. Ginjal Bapak Ibu bingung, ini benda apa? Kok susah sekali dibuangnya? Akhirnya menumpuk, mengendap, dan merusak. Saya mohon dengan sangat, di usia emas ini jangan cari yang praktis, carilah yang selamat. Masaklah sup ayam bening, pepes tahu atau telur rebus. Sederhana, murah, tapi itu makanan sungguhan, bukan racun berbungkus kemasan cantik. Stop menyiksa ginjal dengan obat warung dan mie instan. Biarkan organ setia ini bekerja dengan tenang di masa tua Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah mendengar semua makanan horor tadi, mungkin sekarang Bapak Ibu bertanya-tanya dengan cemas. Dok, jangan-jangan ginjal saya sudah kena. Taunya bagaimana? Tenang, tubuh kita itu mesin yang sangat canggih. Sebelum dia mogok total, dia pasti menyalakan lampu alarm. Masalahnya, kita sering pura-pura tidak melihat alarm itu. Kita anggap, cuma masuk angin, cuma faktor U. Cek tubuh Anda sekarang juga. Apakah ada tanda-tanda berikut ini? Tanda pertama, lihat toilet Anda. Setelah buang air kecil, lihat airnya. Apakah ada busa putih yang tebal dan banyak seperti air sabun? Dan busanya tidak hilang walau sudah disiram. Itu bukan karena toiletnya kotor. Itu tanda bocor. Saringan ginjal Bapak sudah bolong, sehingga protein yang harusnya disimpan tubuh malah terbuang lewat kencing. Tanda kedua, tes tekan kaki. Coba tekan punggung kaki atau pergelangan kaki Bapak dengan jempol. Tahan 5 detik, lalu lepas. Apakah kulitnya langsung balik atau malah meninggalkan cekungan dalam yang lama baliknya? Jika cekung lama, itu namanya edema. Ginjal Bapak sudah tidak sanggup membuang air, jadi airnya lari ke kaki. Tanda ketiga, gatal di bawah kulit. Gatalnya bukan karena digigit nyamuk, tapi gatal di seluruh badan yang tidak mempan dikasih bedak atau minyak. Itu karena racun atau ureum menumpuk di darah dan mencoba keluar lewat kulit. Tanda keempat, lelah tanpa sebab. Habis bangun tidur kok masih capek, jalan sedikit kok ngos-ngosan. Itu karena racun menumpuk dan sel darah merah Bapak berkurang, anemia ginjal. Tanda kelima, kencing malam. Kalau Bapak Ibu harus bangun lebih dari 2-3 kali setiap malam cuma untuk pipis, itu sinyal ginjal kehilangan kemampuan memekatkan urin. Jika Bapak Ibu mengalami 2 saja dari gejala di atas, saya mohon, jangan beli obat warung, jangan tanya tetangga. Solusinya cuma satu, pergi ke laboratorium, minta cek 2 hal, ureum dan kreatinin. Catat ya, ureum dan kreatinin. Harganya murah Pak, paling cuma Rp150.000 sampai Rp200.000. Bandingkan dengan biaya cuci darah yang bisa 1 juta per kali datang, seminggu 2 kali. Lebih baik keluar uang 200.000 sekarang untuk tahu kondisi mesin Bapak daripada keluar ratusan juta nanti karena terlambat. Berita baiknya, kalau ketahuan di awal, stadium 1-3, ginjal bisa diselamatkan. Kerusakannya bisa direm. Caranya, kembali ke alam. Minum air putih, cukup 8 gelas sehari. Jangan berlebihan juga. Kasihan ginjalnya kalau banjir. Stop racun, buang mie instan, stop teh manis, kurangi garam setengah dari biasanya. Kontrol tensi dan gula, ini kuncinya. Kalau tensi dan gula stabil, ginjal aman. Bapak Ibu, ginjal Anda adalah pahlawan bisu. Dia tidak pernah mengeluh sampai dia mati. Jangan tunggu dia mati baru Bapak Ibu peduli. Cek sekarang, ubah pola makan sekarang. Masih ada waktu untuk berbalik arah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ginjal di dalam tubuh Bapak Ibu sudah bekerja keras tanpa henti selama 60 tahun lebih. Dia sudah menyaring ribuan ton darah, menemani setiap langkah Bapak Ibu dari muda sampai sekarang. Sudah waktunya kita balas budi. Jangan pikir, saya sudah tua, sudah telat. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat soal makanan. Ingat Pak Sutrisno, setelah beliau stop asin dan manis, fungsi ginjalnya stabil.
beliau batal cuci darah dan sekarang bisa main bola sama cucunya. Bayangkan, 5 atau 10 tahun lagi, apakah Bapak Ibu ingin menghabiskan waktu bermain dengan cucu tercinta atau menghabiskan waktu ngantri di rumah sakit untuk cuci darah? Pilihan itu ada di meja makan Bapak Ibu hari ini. Saya punya satu permintaan sederhana. Setelah video ini selesai, langsung ke dapur. Cari satu saja makanan jahat tadi, entah itu mie instan atau kecap asin, dan singkirkan. Mulai dari satu langkah kecil. Dan tolong, bantu saya menyelamatkan lebih banyak nyawa lansia. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, ke grup arisan, ke teman-teman pengajian. Satu kali Bapak Ibu membagikan atau share, mungkin bisa menyelamatkan satu ginjal sahabat Bapak Ibu dari kerusakan permanen. Jika Bapak Ibu berkomitmen untuk hidup lebih sehat, tulis di kolom komentar sekarang, "Saya siap jaga ginjal." Saya ingin membaca semangat Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu belajar bersama channel Dr. Darmawan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, karena di video minggu depan, saya akan bahas rebusan daun murah yang bisa cuci ginjal secara alami. Penasaran kan? Saya Dr. Darmawan, mendoakan Bapak Ibu semoga sehat, panjang umur, dan bahagia di usia senja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.